Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serjal Fauzi. Ini dia smartwatch yang paling banyak di request di kolom komentar, Winky Navigo Pro. Saya sadar smartwatch ini kenapa banyak di request karena fitur-fiturnya yang bisa dibilang overkill ya untuk kelas harga 1 juta. Salah satu yang paling dinanti karena smartwatch ini menawarkan peta offline. Tapi kalau kamu cek di e-commerce resmi Winky, mereka tuh ngeklaim smartwatch ini Strava built-in. Ya, kamu gak salah denger, Strava built-in, ada Strava di dalamnya. Dan yang gak kalah bombastis juga, mereka ngeklaim smartwatch ini built-in ChatGPT. Apakah ini beneran atau hanya sekedar marketing berlebihan? Oke, langsung aja kita bahas Winky Navigo Pro. Kita mulai dari desain dulu. Winky Navigo Pro ini ya sama dengan Winky Navigo Basic atau biasa yang udah kita bahas beberapa bulan kemarin. Jadi soal desain ini gak bakal saya banyak omongin karena smartwatch ini ya desainnya cakep. Begitu juga ketika saya bikin vote di Instagram Story, memang mayoritas bahkan banyak banget yang setuju kalau Winky Navigo Pro ini desainnya cakep. Materialnya dia dari metal, baik bagian bezel atau bagian middle frame. Dibekali 3 tombol di sisi kanan, tombol atas ini untuk menyalakan dan menonaktifkan layar, sedangkan tombol tengah ini untuk masuk menu dan juga crown aktif. Tapi kalau kita udah masuk ke sub menu, ini bisa jadi tombol back juga. Feel crownnya cakep karena dia ngelos gitu, dan kalau diputar ada haptic feedbacknya juga kerasa bagus-bagus aja. Dan tombol bawah ini shortcut ke olahraga. Jenis olahraga yang didukung di Winky Navigo Pro ini total ada 170 mode. Dan cakepnya kita gak perlu atur-atur dari aplikasi ya. Kita bisa tambahkan langsung dari smartwatchnya. Untuk performa baterainya dalam sehari saya kehilangan 15%. Lihat sekarang di posisi 85%. Ini terbilang cukup impresif ya, karena smartwatch ini saya gunakan all day monitoring. Mulai dari heart rate, yang mana heart rate di sini tuh untuk all day-nya bisa sampai 5 menit sekali. Kemudian SpO2 10 menit sekali, dan juga stress level ini juga 10 menit sekali. Bahkan saya juga bawa tidur Winky Navigo Pro ini. Ini laporan tidurnya. Awake, REM, light sleep, dan juga deep sleep. Cukup lengkap ya. Dan terakhir saya pun juga geder smartwatch ini untuk ngetes heart rate sensor di mode olahraga selama 30 menit. Catatan, kalau kamu pakai always on display tentu itu bakal lebih nguras baterai lagi. Untuk instalasi strap dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Strap bawaannya ini juga sama dengan versi Navigo biasa. Cakep, kerasa sporty, banyak bolong-bolongnya, dan dalam paket penjualan pun mereka ngasih ekstra strap. Yang saya suka ya, bakal dari Navigo ini ada 2 side kayak gini. Jadi meskipun penyangganya cuma ada 1, ya itu gak bakal gampang klewer-klewer. Kemudian smartwatch ini juga udah built-in mic dan juga speaker, tentu untuk kebutuhan Bluetooth calling. Kalau kamu pakai Samsung itu WhatsApp call juga bisa. Dan meskipun ada bolongan, diklaim smartwatch ini udah anti air, 5 ATM dan juga IP68. Tahan debu juga berarti ya. Dan selalu saya ingatkan ya, smartwatch kayak gini meskipun ada klaim water resistant sampai kedalaman 50 meter, ya jangan berani-berani dibawa renang sih. Untuk dimensi memang smartwatch ini gede ya, 48 mm, lug to lug di 55 mm, ketebalan di 12,5 mm, dan lumayan berbobot 66 gram. Oke, ini dia Winky Navigo Pro di pergelangan tangan saya 15 cm. Langsung kita coba rise to wake-nya. Oke, nice ya, responsif. Sekali lagi, bagus. Oke, aplikasi penyandingan. Winky Navigo Pro menggunakan HWOFIT. Bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Kemudian aplikasi ini juga udah bisa sharing data ke Strava. Jadi memang agak berlebihan ya Winky ngeklaim smartwatch ini tuh built-in Strava. Bedakan built-in Strava dengan bisa sharing data ke Strava. Kalau built-in Strava ya kita bisa install Strava di smartwatch-nya langsung. Kayak Wear OS misalnya atau Apple Watch. Tapi di sini kenyataannya bukan seperti itu ya, sharing data ke Strava. Untuk sharing data ke Strava-nya otomatis, beres olahraga, sinkron dari jam ke aplikasi, dari aplikasi langsung ke Strava. Dan bagusnya untuk data heart rate-nya ikut masuk nih. Dan ini untuk kualitas heart rate sensornya. Ya, bentukannya kalau kita ekspor di sini kelihatan ya kotak-kotak.
Saya agak kaget padahal Navigo dari Winky ini untuk heart rate otomatis ya, itu bisa sampai 5 menit sekali. Artinya cukup intens, tapi ketika dipakai olahraga yang bener-bener intens lagi, itu bisanya kotak-kotak kayak gini. But overall, untuk heart rate monitoring di smartwatch ini ya beneran ya, bukan bohongan, berfungsi dengan baik, tapi memang hasilnya kayak gini. Kalau saya bandingkan dengan Helio Strap ya, untuk heart rate-nya itu kelihatan jauh banget. Ya jauh banget karena untuk Helio Strap bener-bener intens. Sedangkan ini Navigo Pro ya kotak-kotak. Tapi overall ini aktif dan bener ya, naik-naik kemudian turun-turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Saya coba seperti itu, berfungsi dengan baik. Cuman untuk akurasinya memang ya jangan terlalu banyak berharap karena ini smartwatch ODM. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan berarti heart rate monitoring di smartwatch ini fake ya, bukan palsu, ini beneran berfungsi. Selanjutnya untuk panel display. Navigo Pro ini menggunakan panel display AMOLED, jadi untuk warnanya cakep, hitamnya juga pekat. Yang disayangkan ini belum 60 Hz. But untuk penggunaan outdoor, smartwatch ini cukup terang, jadi masih sangat nyaman ya. Kemudian klaim berlebihan lainnya, di e-commerce mereka menyebutkan penyimpanannya itu 32 GB. 32 GB. Sekali lagi, 32 GB. Itu gede banget. Yang pada kenyataannya nggak tahu berapa nih. Kalau saya mau import lagu, di sini ada keterangan musik saya 0 lagu 6,72 dari 319,79 MB. Bukan gigabyte. Gak nyampe 1 GB pun. Ini saya cuma nambahin 1 file musik, 3 foto, dan juga peta offline. Peta offline gak sampai segede itu. Ya baiknya ini segera diperbaiki ya oleh Winky Official Store-nya. User interface dan juga user experience. Yang paling saya suka di bagian depan di sini untuk jarum jamnya nyapu, dan nyapunya itu smooth banget. Ini cakep. Begitu juga dengan animasi peta-peta itu ya, rute. Itu juga terlihat cukup smooth. Untuk quick setting kita tarik dari atas. Ini dia tampilan quick settingnya, ada 2. Salah satu klaim dari mereka ini tuh anti lag ya, karena RAM-nya 4 GB. Itu juga menurut saya berlebihan ya, tolong diperbaiki. Dan ini lihat ya, karena ini bukan 60 Hz ya, jadi kerasa lumayan laggy lah. Saya suka untuk quick settingnya di sini lengkap dan juga ada 2 layar. Kemudian untuk bagian ini brightness nih, gak langsung, jadi harus 2 step gitu ya untuk atur-atur brightness karena smartwatch ini belum auto brightness. Tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi, ini dia tampilan notifikasinya. Ini untuk karakter yang ditampilkannya banyak ya, ini cakep, saya gak nyangka bisa cukup lumayan lengkap meskipun gak full ya. Kemudian di sini ada quick reply, tapi quick reply ini sebenarnya bisa cuma untuk SMS. Kalau untuk WhatsApp dia nyambungnya ke sini. Yang ini tuh diklaim AI, padahal ya ini nyambung ke Bixby kalau kamu pakai Samsung. Kalau kamu pakai Android lain ya bukan ke Bixby, berarti ke Google Assistant. Jadi seolah-olah kita tuh bisa balas pesan. Kita klik, ada tampilan kayak gini, send a message to David, how are you? Ya gak bakalan ngerespon ya. Jadi sebenarnya bukan built-in AI yang ada di sini, tapi ya tersambung, dia tuh punya akses untuk ngakses AI yang ada di HP kalian. Nah, karena udah bicara AI, termasuk yang diklaim juga di sini tuh integrated chat GPT. Jadi ada chat GPT-nya. Ini AI chat. Kita klik, kita tanya ya. Oke, kamu bisa bahasa Indonesia? Tentu, ada yang bisa saya bantu? Oke, cakep ya balasannya. Apa benar kamu ini chat GPT? Tuh, Jarvis bro, AI-nya bukan chat GPT. Jadi ini klaim over lagi dari marketingnya mereka ya. Kemudian di sini juga ada AI translation, watch face AI, App Store AI, semuanya ditempelin AI. Ini untuk App Store-nya kayak gini. Di sini kalau kamu cek gak ada Strava ya. Sekali lagi saya bilang tidak ada Strava. Selanjutnya untuk musik controller, smartwatch ini juga bisa kita atur jadikan remote ya. Saya coba ke Spotify, itu berjalan dengan bagus. Untuk latensinya ini rendah banget ya, langsung. Dan profilnya juga di sini terbaca ya, atau masuk.
Restu melawan restu. Selain remote musik, smartwatch ini juga udah punya internal storage. Jadi kita bisa nyimpan musik offline, beberapa ya. Apakah bisa terhubung ke TWS? Jawabannya bisa. Saya coba ke Amazfit OWS ini dan berjalan dengan normal. Untuk remote kamera juga berjalan dengan baik, tapi menggunakan kamera bawaan dari Hawafit, bukan kamera bawaan HP. Klik. Yap, kenceng banget. Dan instan ya, kita gak bisa atur timer. Ada voice recorder juga. Simple, kita tinggal klik aja, nanti otomatis bisa merekam suara di sekitar. Cek-cek, ini dia suara rekaman menggunakan Winky Navigo Pro dengan jarak mulut yang cukup normal ya, nggak saya deketin. Cek-cek, ini dia suara rekaman menggunakan Winky Navigo Pro dengan jarak mulut yang cukup normal ya, nggak saya deketin. Untuk album kita juga bisa menambahkan beberapa foto dari HP. Bisa dibikin slideshow kayak gini, tapi gak bisa jadi watch face langsung ya. Jadi kalau pengen bikin watch face dari foto ya harus dari aplikasi Hawafit, gak bisa langsung dari album yang sudah kita impor ke sini. Dan ini untuk performa kompasnya, cakep, smooth. Saya puter cepet juga, dia nggak aneh, puterannya ngikutin ya, ambil yang paling dekat dan gak ketinggalan altimeter dan barometer. Sekarang gimana dengan peta offline di smartwatch ini? Kalau kita cek di sini ya, di aplikasi, di bagian menu, kamu gak bakal nemu peta offline. Tapi sebenarnya ada. Kamu tinggal download di aplikasi Hawafit untuk download peta offline-nya. Nah, untuk mengaksesnya ini mirip dengan Huawei ya. Kita gak bisa akses peta offline secara mandiri, jadi harus masuk dulu ke mode olahraga. Dan untuk mode olahraganya tentu harus mode olahraga outdoor seperti lari luar ruangan atau jalan luar ruangan. Kita coba aja sekaligus untuk melihat ya gimana performa lock GPS di smartwatch ini. Outdoor running, oke, masih positioning. Dan pengalaman saya sih untuk lock GPS di smartwatch ini nggak lama ya, cepet-cepet aja. Nah, sekarang kok agak lama nih. Nah, udah lock. Kita klik. Yap, udah masuk. Dan di mana peta offline-nya? Kita geser ke samping 2 kali. Nah, ini dia peta offline-nya. Menunya juga sangat-sangat simpel, sederhana. Dalam artian ya, kata lain dari segitu-gitu aja. Di sini cuma ada zoom ya, dan zoomnya pun nggak banyak, sekali 2 kali udah nggak bisa di zoom lagi, habis ya. Kemudian zoom outnya ya tentu sekali 2 kali juga ya, jadi 2 kali zoom in, 2 kali zoom out. Dan ini nggak bisa kita geser-geser ya, kemana sih arahnya gitu kan, ini nggak bisa kita geser-geser. Tapi untuk penentuan navigasinya bagus, dia ngikutin ya untuk panahnya. Dan satu lagi yang paling bawah ini adalah menu untuk centering, kembali lagi ke titik pertama, tampilan pertama gitu maksudnya ya. Nah, apalagi fitur peta offline-nya, tentu karena ini ada di mode olahraga dan kita juga gak bisa set rute dan segala macem, cuma buat turn back ya. Jadi kalau kamu udah olahraga lari, kemudian udah sampai finish, pengen dinavigasi gitu ya dengan jalur yang sama, tinggal klik aja mode turn back ini, klik ya, confirm to start tracking and returning, balik lagi ke titik awal tadi. Tinggal diklik aja, nanti bakal diarahin ya ke titik awal. Tapi karena saya baru nyoba dari sana ya, di sini nggak bakal kelihatan dan tercatat 0,00 km. Jadi gitu ya peta offline di Navigo Pro ini. Jadi saya lihat di beberapa short di YouTube itu memang agak berlebihan juga untuk ngasih tahu peta offline di sini. Mereka juga nggak jelas sih untuk ngasih tahu peta offline-nya tuh kayak gimana. Itu sih yang saya temukan. Kalau emang saya ada yang salah, boleh banget ya kasih tahu saya di kolom komentar. Klaim selanjutnya, akurasi GPS dari smartwatch ini tuh 99% kalau dibandingkan dengan iPhone.
Dan ini saya bandingkan dengan iPhone ya. Sebelum kita lihat setelah data GPX-nya kita ekstrak, kita lihat dulu di aplikasi masing-masing. Hawafit itu mencatat 3,22 km, sedangkan iPhone mencatat 3,19 km. Ada perbedaan kurang lebih 20 sampai 30 meter ya. Tapi setelah saya ekspor ke komputer, di sini ada perubahan yang cukup signifikan. Untuk Navigo Pro tercatat dari 322 jadi 3,28. Nambahnya banyak. Sedangkan iPhone setelah diekstrak jadi 3,20. Cuma nambah antara 1 sampai 10 meter. Kemudian untuk kualitas GPS seperti ini. Oke, kita zoom. Nah, ini khas dari GPS smartwatch murah ya, jadi lumayan sedikit keriting. Dan ini perbandingan dengan GPS menggunakan iPhone. Oke, iPhone ada di jalan, di tengah jalan, itu pun juga ya salah ya. Kemudian di titik ini ada persimpangan yang cukup parah, itu nabrak-nabrak rumah. Tapi di belokan ini bagusnya aman-aman aja. Sekarang kita lihat ke banyak pepohonan juga di sini aman, bahkan anehnya nggak sekeriting tadi pas di jalan raya. Belokan selanjutnya di sini cukup aman juga ya, nggak terlalu parah. Dan terakhir ini yang paling challenging karena saya masuk ke pemukiman, banyak banget rumah dan bangunan. Untuk iPhone, untuk jalur berangkat dan juga pulang itu bener ya, dari sebelah sini dan sebelah sana. Sedangkan untuk Winky Navigo agak sedikit kebingungan ya, itu nabrak bangunan, itu tuh masjid. Jadi masuk ke masjid. Memang jalannya kecil banget dan itu sangat-sangat challenging. Oke, itu dia review saya untuk Winky Navigo Pro. Ini tentu ada peningkatan dan perbaikan dari Navigo biasa dengan harga yang terpaut gak cukup jauh ya. Fiturnya juga ada tambahan tapi memang ada sedikit over gitu ya dari marketingnya. Itu sih yang perlu diperhatikan. Pokoknya kalau teman-teman ini nemu smartwatch ODM kemudian fiturnya tuh wah banget, turunkan dulu ekspektasi kalian. Karena ya namanya juga smartwatch ODM ya, tentu untuk experience-nya bakalan beda dengan brand-brand gede. But overall untuk harga segini, smartwatch ini menawarkan fitur yang sangat lengkap. Ya itu aja sih catatan dari saya, over marketingnya aja. Yang bikin saya jadi tertantang pengen ngebuktiin apakah bener kayak gitu atau enggak. Sorry ya, di sini nggak ada maksud untuk menjatuhkan atau apapun ya. Saya cuma pengen ngasih edukasi buat teman-teman sekalian. Dan terakhir seperti biasa, kalau kalian udah ada yang pakai Navigo Pro dari Winky ini, boleh juga ya share pengalamannya di kolom komentar. Ya, bantah juga silahkan, bebas-bebas aja. Kita diskusi. Kalau kalian tertarik ya dengan Winky Navigo Pro ini, langsung aja ke kolom deskripsi. Link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan oke, Rizal Posisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.